Kisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan parubaya. Ia ingin memiliki seorang anak, namun sayangnya suaminya telah meninggal dunia. Ia sangat berharap suatu keajaiban datang kepadanya. Untuk meraih harapannya itu, siang malam ia selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, Ternyata itu hanyalah mimpi. Tapi mimpi itu sangat terlihat nyata bagiku. Apa arti dari mimpi itu ya? Aku tidak boleh ragu. Aku harus segera pergi ke hutan untuk mencari sebuah bungkusan yang ada di mimpiku itu. Di mana sebuah pohon besar itu ya? Itu pohon besar yang ada di mimpiku itu. Lalu di mana sebuah bungkusan itu ya? Ini bungkusan yang ada di mimpiku. Ternyata ini hanyalah sebuah biji timun. Apa maksud dari mimpiku itu ya? dadah. Raksasa itu, aku sangat takut sekali. Ampun raksasa, jangan memakanku. Aku tidak akan memakanmu, wanita tua. Aku dengar katanya kamu ingin mempunyai seorang anak. Benar raksasa. Ya sudah, tanamlah biji itu. Suatu saat akan menjadi seorang anak perempuan. Tapi kau harus ingat, kalau dia sudah gede, sudah dewasa, kembalikanlah kepadaku. Aku akan menyantapnya. Baiklah raksasa. Begitu perempuan tua itu selesai menyatakan kesedihannya, raksasa itu pun berlalu dari hadapannya. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya. Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu pun mulai berbuah. Syukurlah tanaman ini sudah berbuah. Tapi kok buahnya cuma ada 1? Sudah gitu buahnya sangat besar sekali. Warnanya juga sangat cantik, warna kuning keemasan. Wah, buah ini sangat cantik. Sepertinya buah ini sudah masak. Aku harus memetiknya sekarang. Aduh, ternyata buah ini sangat berat sekali. Begitu sampainya di rumah, perempuan tua itu pun segera membelah timun emas dengan sangat berhati-hati sekali. Dan apa yang dilihatnya? Ternyata isi dari buah timun ini adalah seorang bayi perempuan. Wah, bayi perempuan ini sangat cantik sekali. Aku ingin menggendongnya. Wah, bayi ini menangis. Pakai itu aja. Aku sangat bahagia sekali mendengar tangisan bayi dalam dekapanku. Perempuan tua itu pun merasakan sangat bahagia hingga tak terasa air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa itu suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik timun emas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan perangannya baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam, perempuan tua itu pun kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan mendatang menjemput timun emas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Aku baru tersadar, ternyata raksasa itu sangat jahat. Dia ingin menyantap putriku. Aku tidak ingin putriku disantap olehnya. Aku tidak rela, aku tidak ingin berpisah dengan putriku itu. Tanpa disadari, perempuan tua itu pun timun emas sering memperhatikan ibunya duduk termenung sendiri. Kemudian di suatu sore, timun emas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering merenung? Ceritakan kepadaku ibu, ada masalah apa barangkali aku bisa membantu ibu. Gimana ya? Ibu tidak ingin kau ikut bersedih, nak. Ibu sudah lama menyimpan rahasia ini kepadamu. Rahasia apa ibu? Katakan padaku, katakan sejujurnya ibu. Sebetulnya kau bukanlah anak kandung yang lahir dari rahim ibu, nak. Apa maksud ibu? Jadi aku ini anak siapa? Tenang dulu anakku, ibu akan menceritakan semua perihal tentang dirimu. Rahasia apa ibu? Sebetulnya kau itu terlahir dari sebuah timun emas. Apa? Aku bukan anak ibu. Terus ini aku anak siapa ibu?
Sebetulnya ibu tidak ingin menceritakan ini kepadamu, nak. Tapi karena kau selalu memaksa ibu, ibu akan menceritakan semuanya tentang dirimu. Jadi, Hai wanita tua bangka, mana anak itu? Aku akan membawanya. maaf raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kau ingin, kau harus datang lagi 3 hari kemudian. Karena jika kau menyantapnya sekarang, maka dagingnya tidak akan sedap. Kau bisa datang 3 hari kemudian. Aku akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, tapi kau harus janji. Kalau kau mengingkarinya, aku akan memakanmu juga. Baiklah raksasa. Berlalu dari hadapan Ibu Timun Mas. Ibu Timun Mas kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari senapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang petapa yang tinggal di sebuah gunung. Nah, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang nyai. Dia adalah teman dari almarhum suami ibu. Ibu ingin meminta bantuan kepadanya untuk menggagalkan rencana jahat dari raksasa itu. Betul Bu, kita harus memusnahkan raksasa jelek itu Ibu. Pagi-pagi sekali, berangkatlah Ibu Timun Mas ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemukan petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Permisi Nyai, Ada apa nih? Mengapa kau datang kemari? jadi begini, kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Nyai. Bantuan apa yang bisa aku beri? Jadi seorang putriku itu terlahir dari sebuah timun mas yang diberikan oleh raksasa dari hutan kala itu. Dan raksasa itu berkata kepadaku jika buah itu sudah besar, maka dia akan segera mengambilnya kembali untuk menjadikan santapannya. Oh begitu, baiklah. Tunggu sebentar ya. Baik, Nini. Kembali sambil membawakan 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Ibu Timun Mas. Ini nih, berikanlah kepada anakmu. Ini adalah pastinya yang melawan raksasa besar itu. Baiklah, terima kasih Nyai. Kalau begitu saya pamit pulang. Ya, hati-hati. Marilah nak, ibu membawakan sesuatu untukmu. Apa ini Bu? Kok kecil sekali? Ini adalah jimat dari seorang nyai yang ibu temui di sebuah gunung itu. Ini adalah senjata untuk kamu melawan raksasa itu jika raksasa itu mengejarmu dan ingin menyantapmu. Tapi apakah emang raksasa itu bisa musnah hanya dengan benda kecil-kecil ini Bu? Ini adalah jimat yang diberikan oleh nyai nak. Kamu percayakan kepada nyai itu bahwa jimat ini bisa memusnahkan raksasa jahat itu. Baik Ibu. Raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Ibu Timun Mas. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantapnya daging timun mas. Hai perempuan tua, kau harus menepati janjimu. Kalau tidak, kau akan disantap. Baiklah, tunggu sebentar. Kupanggil timun mas, kemarilah nak, ada yang mencarimu. Ya ada apa Ibu? Aku takut sekali Ibu, takut. Aku tidak sabar menyantapnya. Kemarilah ikut denganku timun mas. Aku tidak mau. Kita ya. Lari-larinya gimana?
yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan yang sekelilingnya berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu melepaskan diri dengan mudah dan kembali mengajar timun mas. Aduh, aku capek sekali. Dulu gimana ini? Pesan terus semakin dekat. Aku harus menaburkan ini yang ibu berikan kepadaku. Timun mas pun membuka bungkusan ketika yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Mengajarku sudah 2 bungkusan yang aku berikan. Tapi raksasa itu masih saja mengejarku. Ini bungkusan ketiga yang aku punya. Udah. Terasi. Seketika itu pula tempatnya jatuh terasi itu tiba-tiba menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu pun terjebur ke dalamnya dan tewas seketika. Itu masih mengejarku. Aku punya 1 lagi. Rasakan ini raksasa. Cepat memberitahu kepada ibu. Ibu. Iya ibu. Akhirnya ibu senang sekali Nek, ibu bahagia sekali kau bisa kembali ke rumah. Terus Sudah. Mas dari daerah Jawa Tengah. Dari cerita tadi dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa orang yang selalu berniat jahat terhadap orang lain seperti raksasa itu pada akhirnya akan celaka. Selain itu, cerita tadi juga mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja keras segala rintangan dan cobaan dalam hidup dapat diselesaikan dengan baik. Seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Timun Mas dan Timun Mas, berkat usaha dan kerja kerasnya, mereka dapat membinasakan raksasa itu hendak Mas.